Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Sabtu 5 Februari 2022. Salam sukacita untuk kita semua. Hari ini adalah hari Sabtu Imam. Mari saya mengajak saudaraku terkasih meluangkan waktu sejenak mendoakan para imam. Semoga kami setia dan mau melayani dengan penuh sukacita. Hari ini juga gereja memperingati Santa Agatha, perawan dan martir. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita tentang para murid Yesus yang setelah mewartakan Injil kembali berkumpul bersama Yesus dan menceritakan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka ajarkan. Pengalaman perjumpaan dengan banyak orang dibagikan dalam sebuah cerita bersama. Setelah mereka berbagi pengalaman tentang pewartaan, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, mereka pergi ke tempat yang Yesus dan para muridnya tuju. Malah mereka mendahului Yesus. Apa tujuan mereka menyusul Yesus? Jawaban sederhana. Sebab mereka ingin mendengarkan pengajaran Yesus. Mereka rindu berjumpa dengan Yesus. Dan karenanya tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka semua. Saudaraku terkasih, melihat banyak orang yang datang mengikuti dan mendengarkan pengajarannya, Yesus tidak kecewa atau menyuruh mereka pergi. Justru Yesus bangga akan kesetiaan, akan kegigihan mereka mengikuti Dia. Karenanya Yesus tetap melayani mereka dengan penuh sukacita. Yesus tetap memperhatikan mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Saudaraku yang terkasih, Yesus meninggalkan kenyamanan diri dan menerima kehadiran banyak orang yang mengikutinya. Ia tetap memberikan perhatian, tetap peduli pada mereka. Ia mendengarkan mereka yang datang kepadanya dan memberikan harapan baru untuk mereka. Saudaraku terkasih, dalam sebuah kesempatan ada seorang umat bercerita tentang kekagumannya pada seorang imam yang sudah sepuh, sudah tua. Dia bercerita pada saat dia membutuhkan imam untuk mendoakan anggota keluarganya yang sakit. Tidak ada yang bisa membantunya. Dia sudah menelpon, menghubungi ke sana kemari, juga tidak ada. Akhirnya atas kebaikan hati seorang sahabatnya, mereka menghubungi seorang imam yang sudah tua dan sepuh. Dan meminta apakah bisa membantu memberikan perminyakan pada anggota keluarganya. Dan imam tua itu mengatakan dia siap. Dalam kerapuhan usianya, dalam langkah yang tidak tegak lagi, imam itu melayani dengan tulus. Maka hari ini kita diingatkan bersama untuk belajar peduli pada yang lain. Kita juga ingin belajar peduli seperti yang ditunjukkan Santa Agatha dalam hidupnya. Dengan kita peduli, kita memberikan harapan dan sukacita baru pada sesama. Saudaraku yang terkasih, di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan perhatian dan kepedulian kita. Ada pertanyaan kecil untuk kita. Beranikah kita meluangkan waktu 1-2 menit untuk mereka? Beranikah kita menyisihkan apa yang kita punya untuk mereka? Beranikah kita menyapa mereka? Saya sekali lagi ingin berbagi cerita kecil tentang seorang imam tua. Saya pernah tinggal bersama dia 3 tahun. Dia punya uang saku. Tapi di uang saku itu dia menyisihkan dalam amplop-amplop kecil. Sehingga pada saat orang datang meminta sesuatu kepada dia, dia memberikan amplop itu. Dan bagi saya itu sebuah pengalaman rohani yang luar biasa. Saya tahu kemampuan imam ini, tapi dia mau berbagi dengan yang lain. Dan saya mencoba menghidupi cara hidup itu. Dan bagi saya itu kebahagiaan tersendiri. Memberi, peduli bukan soal banyak, bukan soal besar, tapi soal hati dan cinta kita.
Maka hari ini saya ingin mengajak kita saudaraku terkasih belajar untuk terus peduli kepada siapapun. Terutama keluarga kita, sesama kita yang membutuhkan perhatian dan cinta kita. Semoga kita punya hati yang peduli, yang penuh cinta bagi sesama yang lain. Dan semoga kita memiliki hati untuk terus melayani pada sesama kita yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.